celok paket, tukang mengantarkan paket untuk mengantarkan ini. Ini itu untuk legalisir kontrak kerja saya. Tahun 2011 saya pertama kali di Taiwan, itu paspor itu yang memegang majikan. Kadang polisi itu terdeteksi kita kabur, itu terdeteksi dengan alatnya itu kita di stop. Hai teman-teman, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi-pagi kita harus semangat. Dapat amplop kuning, baju saya juga kuning. Gini, sebelum saya ceritakan soal ini, saya mau menceritakan tentang tadi malam itu ada gempa lagi di sini. Kejadian gempa yang kemarin yang besar 7, berapa 5 apa berapa atau kemarin itu terus-terusan ada gempa teman-teman, walaupun sedikit atau maksudnya goyangannya itu nggak banter atau banter, itu pasti ada, satu hari itu pasti ada. Terus kemarin lusa deh. Kalau kemarin itu jam berapa ya? Mulai sekarang itu gempanya malam. Takutnya itu malam arep lari, saya nggak bisa lari karena malam. Terus pas teleponan sama bapakku sekitar jam 9-an, kalau nggak salah jam 9-an, antara jam 9 jam 10 itu ada gempa, tapi agak-agak nggak besar sih, ya bergoyang. Saya lihatnya itu di lampu teman-teman, bergoyang itu nggak besar, gempanya itu nggak besar, cuma goyang-goyang sedikit. Terus nah paling besar itu jam 2 lebih, hampir setengah 3 lah, itu gempanya itu agak kerasa besar teman-teman, 6,2 kalau nggak salah, goyang-goyang mau keluar. Terus katanya bapak kata majikanku itu sekitar jam 4 jam 5 itu juga ada katanya sih, tapi aku nggak kerasa. Kalau sudah bangun kita jalan-jalan itu nggak kerasa, tapi kalau kita duduk atau kita tidur itu terasa teman-teman gempanya. Barusan ada gempa lagi kah? Di sini nggak ada yang gantung-gantung, jadi ini nggak tahu. Kalau di kamarku itu saya lihat itu di lampu itu gerak-gerak teman-teman, geraknya biasanya yang gerak itu pas ceklekannya, tapi kemarin malam jam 2 lebih itu semuanya lampunya itu gerak-gerak. Terus kan bapakku isu kan saya di depan TV, lihat TV sebelum bapakku terapi jam 7:30 itu keluar dari kamar itu melihat TV sama saya. Tadi malam ada gempa loh pak. Iya jam 2 lebih, iya. Terus melayu pura aku titik kali melayu pura, yoga lah bunyi aku wedi jam 2 kok kon melayu aku kayaknya apa melayu aku lo anek gempa lo nggak wedi, aku lo kurang kamar aja kurang tak rasane tok jadi nih. Astagfirullah. Tapi sekarang sudah kulina, maksudnya sudah kulina wis ada gempa terus arepe melayu terus gimana? Kayak sekarang gempanya itu malam yo, siang ada, tapi kan kalau kita siang kan aktivitas jadinya nggak kerasa teman-teman. Nah, saya mau menceritakan tentang ini. Ini adalah amplop dari agensi saya. Kemarin itu saya ditelepon agensi saya untuk mengirimkan amplop ini. Kamu di rumah apa enggak? Di rumah saya nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah kemana-mana, maksudnya itu keluar apa enggak kak, aku jarang keluar. Kalau keluar paling di setengah jam, itu jam 12 makan siang itu paling yo mumpung pasar lah, pasarnya kan deket, jadi paling setengah jam itu sudah pulang. Kamu kemana pernah? Enggak, aku nggak kemana-mana, saya di rumah aja. Ya udah sekarang aja, aslinya sekarang hari Selasa, tapi kemarin agenku ya wis tak celok paket, tukang mengantarkan paket untuk mengantarkan ini. Saya buka ya teman-teman, ini isinya apa? Saya buka, kalian penasaran kan isi amplopku dari agensi itu apa? Kok Europe? Tapi agensiku itu mengirimkan pasti amplopnya kuning, pasti kuning.
plastik kuning. Isinya itu ini teman-teman. Aduh, ya. Isinya ini paspor sama ini KTP, paspor KTP, terus sama ini paspor sama KTP ku di sini, terus sama ini teman-teman, sama surat-surat. Ini surat apa ini? Nggak tahu ini. Tulisannya itu tulisan gedek teman-teman. Tulisannya tulisan gedek. Jadi aku nggak, kalau nggak transit aku nggak bisa. Ini ben diwaca majikanku lah. Tulisan gedek itu ben diwaca majikanku. Nah, kalau ini nanti, kalau ini itu disuruh dokumen yang ditandatangani majikan dan pekerja. Terus ada ininya itu buat teman-teman. Ini tanda tangan cap jempol kanan merah. Ini buat saya. Terus yang hijau ini buat majikan. Itu sudah dilingkari. Maaf, aku nggak kasih tahu kepada kalian itu di dalamnya, karena di sini ada apa ya, nama-nama majikanku, aku nggak berani. Terus jadinya saya kasih tahu seperti ini aja. Kalau ini amplop ini itu untuk dikirim kembali. Ini surat ini dikirim kembali ke agensi sana. Terus harap pekerja di tempat yang dilingkari tanda tangan cap jempol merah. Aku juga dilingkari teman-teman. Di sini juga dilingkari. Saya, majikanku tanda tangan 1, kalau saya tanda tangannya itu copot. Saya tanda tangannya itu 1, 2, 3. Jadi kertasnya ini ada 3, 1, terus 2, terus tengah ini 3. Jadi tanda tangannya 3. Ini itu untuk legalisir kontrak kerja saya. Di perjanjian kerja ini dibuat dalam 2 rangkap. Berkas asli setelah disahkan di Kantor Ekonomi Indonesia Taiwan, disimpan masing-masing kedua belah pihak. Terus yang ini itu untuk legalisir kontrak kerja 2. Terus yang 1 ini, yang belakang ini itu adalah apa itu, buat itu teman-teman, menerima ini, tanda tangan menerima ini. Dikarenakan kartu ARC pekerja telah selesai diproses, pihak kantor agensi mengambilkan paspor asli dan kartu ARC asli kepada pekerja. Setelah pekerja menerima paspor dan kartu ARC, harap pekerja memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini. Paspor, harap pekerja menyimpan secara baik paspor sendiri. Ini disuruh untuk kita nih, ARC sama paspor kita yang nyimpan. Dulu tahun 2011 saya pertama kali di Taiwan, itu paspor itu yang memegang majikan saya, cuma dikasih KTP saja, ARC saja. Tapi sekarang saya kedua kali yang ke Taiwan ini, paspor sama ARC itu kita yang megang, majikan tidak memegangnya teman-teman. Kartu ARC, apabila pekerja mau keluar rumah, harap pekerja ingat untuk membawa ARC. Apabila ada razia polisi dan pekerja tidak dapat mengeluarkan ARC yang asli, maka pihak polisi akan membawa pekerja ke kantor polisi ataupun kena denda. Wah, kemarin aku libur kemarin aku libur nggak bawa ARC, tapi itu cuma ada fotonya sih, nggak apa-apa, kata majikanku, nggak apa-apa. Yang penting ini sudah jadi, kita harus membawa kemana-mana ke dompet. Kan di sini bukan negara kita ya teman-teman. Ini di negara kita aja kita membawa KTP, apalagi di negara orang. Negara orang lebih
lebih sensitif. Harap pekerja lembar tanda tangan tanda terima ditandatangani dan ditulis terima, lalu foto lembaran tanda terima kirim ke len ke penerjemahku. Itu ya teman-teman, buat kalian yang sudah punya ARC atau KTP yang ini itu kita harus bawa kemana-mana. Jangan sampai tidak dibawa, takutnya itu kalian kalau hafal nomor paspor itu nggak apa-apa, tapi kalau kalian nggak hafal nomor paspor atau nomor induk, di sini itu ada nomor induknya teman-teman. Jadi kita itu harus hafal nomor induk sama nomor paspor, itu nggak apa-apa, karena polisi di sini itu membawa alat alat untuk mendeteksi ini teman-teman. Di sini itu ada chipnya masamu, ARC kita itu ada chipnya. Kalau kita melarikan diri terus membawa ARC ini di kantong atau di dompet, itu alat polisi itu bisa bunyi teman-teman, bisa bunyi. Kalau enggak, gimana caranya nggak tahu, karena di sini itu gimana yo, serba canggih di sini itu serba canggih teman-teman. Jadi kalau kita sudah melakukan kabur, ya wes, kadang polisi itu terdeteksi kita kabur itu terdeteksi dengan alatnya itu kita di stop terus ditanyakan. Pertama kali yang ditanyakan bukan paspor kalian tinggal di rumah saja, jangan dibawa kemana-mana. Kalau paspor hilang itu juga kita mengurusnya itu agak lama juga, mengeluarkan uang banyak. Kalau KTP kamu bawa kemana-mana nggak apa-apa. Terus KTP yang anyar atau yang baru itu beda teman-teman. Dulu KTP ku itu nggak ada tulisannya multi rentry permit. Sekarang 2024 ini itu kartu ARC itu di atas nama kita itu ada tulisannya multi re-entry permit. Itu buat apa? Cuti teman-teman. Kalau cuti itu sudah nggak usah pakai re-entry. Dulu saya kan pas di vlogku yang cuti kemarin itu kan saya dikasih kertas seperti ini, untuk itu di dalamnya itu tulisannya itu re-entry. Re-entry itu nama kita, nomor paspor, nomor paspor, identitas, nomor induk ARC, sama itu kalau kita cutinya 1 bulan itu masa berlakunya 1 bulan, seperti itu teman. Sekarang ada temanku sekarang cuti di Indo, dia takut itu persyaratan kamu cuti apa ada re-entry-nya, kok aku nggak ada. Terus aku tanya ke agenku, Kak sekarang cuti itu pakai re-entry permit apa enggak? Di sini kan sudah di kartu ARC itu sudah ada tulisannya multi re-entry permit, jadi kalian tidak usah pakai re-entry. Nah seperti itu teman-teman. Kalau ini itu perjanjian kerja dibuat dalam 2 rangkap berkas asli, telah disahkan oleh kantor dagang ekonomi, disimpan masing-masing kedua belah pihak. Sementara itu atas kopi 1 berkas diserahkan ke kantor dengan iki yang disimpan oleh agensi Taiwan, yang 2 lembar ini. Jadi ini berkasnya itu ada 3 lembar, yang 1 itu tanda tangan sama majikanku untuk regularisir kontrak kerja, yang 1 itu ini kalau tanda terima ini teman-teman, tanda terima paspor sama ARC ku sudah jadi. Nah itulah video saya. Semoga video saya ini sharing kepada kalian yang sedang bekerja di Taiwan. Semoga bermanfaat lah. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang bekerja di Taiwan. Jangan lupa bawa ARC kemana-mana ya teman-teman. Kalau enggak kalian itu kena itu tadi polisi ini nganu kita dibawa ke polisi, kalau enggak itu kena denda. Hati-hati kalau kalian resmi. Kalau kalian swasta juga hati-hati, jaga kesehatan, jaga
jaga keramaian. Nah, sekian video dari saya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan video saya dan semoga bisa menghibur kalian di waktu senggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya nunggu majikanku ke sini malam nanti. Bye bye.